Kerajaan Singosari atau Singosari adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang terletak di Malang, Jawa Timur. Nama kerajaan ini sebenarnya adalah Kerajaan Tumapel dengan ibu kota Kutaraja. Penamaan Singosari bermula saat Raja Wisnuwardana menunjuk putranya, yaitu Kertanegara, sebagai putra mahkota dan mengganti nama pusat pemerintahan menjadi Singosari. Jadi, Singosari sebenarnya adalah ibu kota Tumapel, yang justru lebih terkenal daripada nama kerajaannya itu sendiri. Oleh karena itu, orang-orang terbiasa menyebut kerajaan Tumapel sebagai Kerajaan Singosari. Nah, jadi di video kali ini, saya, April Fajoku, akan membahas tentang sejarah berdirinya Kerajaan Singosari. Menurut para raton, sejarah berdirinya Kerajaan Singosari berkaitan erat dengan kisah pendirinya, yaitu Ken Arok. Ken Arok adalah orang biasa yang bukan dari kalangan ningrat, yang memulai karir dengan menjadi pengawal Tunggul Ametung, seorang aku atau camat di Tumapel. Nah, Tunggul Ametung ini mempunyai istri yang sangat cantik, yang bernama Ken Dedes. Singkat cerita, Ken Arok ini merasa tertarik dengan pesona dan kecantikan Ken Dedes. Ia pun selalu memimpikan Ken Dedes menjadi miliknya. Ken Arok berencana untuk membunuh Tunggul Ametung. Ia pun memesan keris di Empu Gantring. Setelah berjalannya waktu, Ken Arok mendatangi Empu Gantring untuk mengambil keris yang telah dipesan sebelumnya. Empu Gantring mengatakan bahwa keris ini belum selesai sempurna, karena konon katanya keris tersebut belum diadakan ritual pembuatan keris. Tetapi Ken Arok mengambil paksa keris tersebut dari tangan Empu Gantring. Setelah berhasil membawa keris tersebut, Ken Arok mematangkan rencananya untuk membunuh Tunggul Ametung. Nah, rencana dijalankan dengan membawa tuannya, Tunggul Ametung, berpesta pora dengan cara mabuk-mabukan. Setelah Tunggul Ametung tidak berdaya dan dirasa sudah aman karena melihat tuannya tidak berdaya, di sanalah Ken Arok menjalankan aksinya dengan menusukkan kerisnya pada Tunggul Ametung sampai meninggal. Setelah terbunuhnya Tunggul Ametung, Ken Arok menumbalkan seseorang sebagai pembunuh tuannya. Ken Arok pun menyatakan dirinya sebagai aku baru Tumapel dan menikahi Ken Dedes, yang pada saat itu Tumapel masih menjadi daerah kekuasaan Kediri. Ken Arok pun berniat memisahkan Tumapel dari kerajaan Kediri. Para Brahmana yang mendengar hal tersebut pun akhirnya bergabung, karena mereka merasa kecewa terhadap raja kerajaan Kediri, yaitu Kertajaya, yang sifatnya cukup kejam. Ken Arok memberontak ke kerajaan Kediri sebagai pimpinan pemberontak di pertempuran Ganter. Ken Arok pun berhasil mengalahkan Raja Kertajaya, yang membuat Raja Kertajaya menyerahkan kekuasaan kepada Ken Arok, dan kerajaan Kediri pun dipindah ke Singosari. Ken Arok menjadi raja pertama kerajaan Tumapel, atau lebih dikenal sebagai Kerajaan Singosari, dengan gelar Sri Rangga Rajasa Batara Sang Amurwabumi. Ken Arok mendirikan Kerajaan Singosari pada tahun 1222 dan memerintah hingga kematiannya pada tahun 1227. Kehadiran Ken Arok juga menandai munculnya dinasti baru atau wangsa baru, yaitu Raja Sawangsa atau Girindra Wangsa. Raja kedua Kerajaan Singosari dipimpin oleh Anusapati.
Anusapati berhasil menjadi raja setelah menyingkirkan Ken Arok. Anusapati menyingkirkan Ken Arok dengan mengutus orang kepercayaannya yang bernama Ki Pengalasan untuk membunuh Ken Arok. Hal ini bukan tanpa alasan. Kenapa Anusapati membunuh Ken Arok? Karena Ken Arok adalah orang yang telah membunuh ayahnya, yaitu Tunggul Ametung. Anusapati memerintah kerajaan Singosari selama 21 tahun, yaitu dari tahun 1227 sampai 1248. Raja ketiga kerajaan Singosari bernama Tohjaya. Panji Tohjaya adalah putra Ken Arok dan Ken Umang. Sama halnya dengan Anusapati, Tohjaya dapat menjadi raja setelah menuntut balas atas kematian ayahnya. Pada tahun 1248, Tohjaya naik tahta setelah membunuh Anusapati. Tohjaya tidak lama memerintah, bahkan masa pemerintahannya hanya berlangsung selama beberapa bulan saja. Di tahun yang sama, yaitu di tahun 1248. Tohjaya meninggal karena dibunuh oleh Wisnuwardana. Wisnuwardana ingin membalas dendam sebab Tohjaya telah membunuh Anusapati yang merupakan ayah dari Wisnuwardana. Raja yang selanjutnya adalah Srijaya Wisnuwardana. Ia memerintah bersama Mahisa Campaka, cucu dari Ken Arok dan Ken Dedes. Menurut negara Kertagama, Wisnuwardana meninggal pada tahun 1268. Raja Srijaya Wisnuwardana digantikan oleh Raja Kertanegara. Kertanegara adalah putra Wisnuwardana yang pemerintahannya menandai masa kejayaan kerajaan Singosari. Sejak naik tahta pada tahun 1268, Raja Kertanegara berfokus pada gagasan perluasan Cakrawala Mandana yang meliputi daerah seluruh Diwapantara atau Nusantara. Dengan kata lain, Raja Kertanegara ingin menyatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara di bawah payung kekuasaan Singosari. Kehidupan politik kerajaan Singosari di masa Raja Kertanegara yang terlalu fokus pada politik dimanfaatkan oleh Jayakatwang untuk memberontak. Jayakatwang adalah keturunan Raja Kertajaya, penguasa terakhir kerajaan Kediri yang dikalahkan oleh Ken Arok, pendiri kerajaan Singosari. Saat tentara Singosari dikirim keluar daerah dalam rangka perluasan wilayah, Jayakatwang pun segera memanfaatkan keadaan tersebut untuk menyerang istana. Raja Kertanegara tewas dalam serangan ini dan kerajaan Singosari pun runtuh pada tahun 1292. Nah, itulah tadi sejarah berdirinya kerajaan Singosari yang didirikan oleh Ken Arok. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan ya.